Nggak dia ada iya. Ada yang persennya sama ya? Ini kan? Tidak. Ada Ya. yang persennya sama kan? Oke Bu, lanjut. Silakan. Yang saya lakukan setelah mereka memilih, saya membuat diferensiasi proses dan konten. Jadi yang proses untuk anak visual, jadi tadi saya bagi visual, auditori, dan kinestetik. Untuk anak visual, prosesnya saya membuat komik. Boleh, jadi kita bisa, bukan semuanya kita sediakan tidak, tetapi bisa komik, bisa infografis, bisa PowerPoint, bisa poster. Artinya yang dalam bentuk gambar. Untuk anak auditori saya sediakan media podcast atau video. Kinestetik saya sediakan media dalam bentuk permainan. Kalau ini saya membuat VR, headset, dan puzzle. Kemudian produk yang saya minta teman-teman adalah sesuai gaya belajar mereka masing-masing. Jadi setelah mereka saya tanya produk apa yang mereka buat, mereka ada pilihan infografis, ada komik, sama seperti yang minimal namanya dengan saya berikan. Kemudian saya melakukan analisis pemetaan kebutuhan belajar dan strategi diferensiasi. Artinya siapa saja anak-anak minat belajarnya, siapa aja. Misalnya saya tidak menggunakan kesiapan dari Bapak Ibu ya, saya hanya menggunakan minat dan gaya belajar. Jadi kalau minat, saya misalnya anak mau suka membaca, berarti dia cenderung visual. Kalau anak suka olahraga, berarti dia cenderung kinestetik karena pergerakan fisik. Kemudian kalau anak suka kesenian, berarti dia auditory. Nah ini RPP saya menentukan strategi kegiatan pembelajaran akan penilaian dalam RPP. Kalau sekarang namanya modul ajar Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini kan saya buat RPP, jadi saya tampilkan di sini minat siswa hasilnya. Jadi berapa persen? Cara belajarnya atau gaya belajarnya itu ada 65,8% itu anak visual. Pekerjaan orang tua akan penting karena kita banyak menggunakan TIK. Jadi ada yang kita pastikan minimal mereka mempunyai HP. Biasanya kalau anak-anak menengah ke atas itu kan rata-rata mempunyai HP atau laptop. Apalagi SMA 1 kan diwajibkan ujian kan selalu menggunakan LMS. Jadi mereka pasti minimal mempunyai laptop. Ini ada saya tuliskan buktinya apa, asesmennya seperti apa yang diberikan kepada siswa. Nah, kalau tadi limit fungsi trigonometri, ini kebetulan materinya limit fungsi trigonometri. Kalau biasanya di modul ajar Bapak Ibu, kalau di PMM kita bisa melihat untuk apa saja materi kita di kehidupan sehari-hari, bisa kita eksplor di sana. Di PMM sudah lengkap. Jadi misalnya mungkin bisa kita agendakan. Kebanyakan guru-guru kita memang saya sendiri tuh kadang bingung juga Pak. Mungkin semester depan kita agendakan. Misalnya materi kita untuk apa sih dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita ada diskusi sama-sama. Kalau menurut saya seperti itu. Pak. Jadi misalnya eh, logaritma untuk apa saja sih? Jadi minimal kita tahu kita nggak perlu mencari tapi kita ada wadah di MGMP kita yang mencari sama-sama gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah saya, nah ini yang hasilnya di anak-anak ini adalah komik yang saya buat, kemudian podcast yang saya buat dan video yang saya berikan. Kemudian ada untuk kelompok kinestetik ada VR. Kemudian proses menggali informasi berdasarkan profil belajar siswa. Jadi ada model KSE. KSE itu eh, emosional, emosinya siswa. Ini adanya di RPP yang bagian lampiran, Bapak Ibu. Kemudian forum berbagi. Forum berbagi ini setiap kelompok. Jadi kita tentukan misalnya satu kelompok, misalnya ada 4.
Ada satu orang kita kasihkan sebagai ketua siapa, mereka akan memilih sendiri. Yang kedua, setelah ketua berarti ada juru tulisnya. Dia akan bertanggung jawab tentang apa hasil dari kerja kelompok mereka. Yang ketiga, juru bicara yang nanti bagian presentasi. Usahakan untuk anak yang juru bicara itu yang bicaranya memang kurang. Jadi ada kesempatan untuk melatih mereka bicara. Contohnya untuk juru tulis, mereka yang susah untuk menulis, biar kita usahakan mereka bisa menulis itu. Ya, jadi agak kita kita fasilitasi gitu. Kayak susah juga seperti Bu. Ya nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau ketua kan memastikan mereka ikut seluruhnya. Kemudian panen karya. Jadi murid menyusun karya sebagai hasil capaian kompetensi. Jadi kalau saya di matematika itu kan kita lakukan dulu jawaban dalam diskusi itu benar dulu. Baru nanti kita koreksi kan Bapak Ibu ini sudah benar, baru mereka menampilkan. Yang menamakan tempel miris sanggar tolong dikembalikan ke meja tiga. Sekali lagi diberitahukan kepada seluruh siswa kami yang kita menikmati hasil mereka. Kita memberikan apresiasi buat mereka. Kita sudah memastikan mereka sudah benar jawaban mereka. Jadi saat itu mereka akan berkreasi sendiri. Gambarnya Bu yang mana? Ini yang terakhir setelah panen karya ini harus ada jurnal refleksi. Dalam refleksi pembelajaran itu memuat apakah hal-hal yang menarik yang akan jumpai dalam proses pembelajaran itu sangat perlu untuk kita untuk pembelajaran berikutnya. Yang kedua, apakah ada hal-hal baru yang akan ditemukan. Contohnya, kemarin anak-anak saya suruh bikin, kalau anak siswa, aku saya maunya komik. Ibu bikin pakai apa? Tanpa. Ternyata mereka ada lagi loh, ternyata pakai iblis. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi mereka ternyata ada hal-hal baru yang dapat mereka temukan. Yang ketiga, apakah ada tantangan yang dijumpai? Nah, kemudian adakah hal-hal yang dipelajari lebih lanjut? Kemudian terakhir berikan ucapan terima kasih. Jadi biar anak-anak itu agak senang lah. Jadi kalau kalau misalnya kadang-kadang ya guru matematika kan susah untuk memuji. Itu saya akui Pak, dulu saya almarhum Pak Isa dulu kalau supervisi kurang satu aja Ibu, nggak mau memuji siswa. Memayu saja. Atau lempar spidol Bu Irma masih. Dia kena lempar spidol itu maju. Jadi diferensiasi itu tidak berarti bahwa guru harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu setiap saat atau setiap waktu. Namun guru memang diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kalau saya Bapak Ibu misalnya kan ada latihan 10 soal. Mereka kan diskusi. Nanti yang mana benar kita ada pembimbingan. Setelah itu baru kita kasih waktu. Waktunya kita diskusikan bersama siswa. Jadi ketika guru melakukan pembelajaran dan diferensiasi, mereka menjauh dari melihat diri mereka sendiri sebagai pemilik dan penyebar pengetahuan dan bergerak ke arah melihat diri mereka sendiri sebagai penyelenggara kesempatan belajar. Jadi kita tinggal keliling saja. Misalnya ada refleksi. Ada misalnya saya memuji ke anak-anak bagi yang hasilnya bagus itu akan saya cetak. Misalnya komik mereka ada yang lebih bagus itu akan saya cetak. Cepet ya, cepet ya. Kenapa?
Iya, kenapa Kak cepat? Kenapa Kak cepat? Oh, nah. Iya, ini contoh dari pembelajaran di kelas ini anak-anak kinestetik. Kak ini jalan terus Pak? Oh, terima kasih. Ya. Kak jalan terus ya Pak? Oke. Sekali klik. Iya. Oke. Nah, proses. Enggak, terus jalan terus. Oh, karena ditekan dulu. Saya enggak mau Pak. Oh, pakai ini. Kayak apa Pak? Ini. Coba klik di sini. Mm-mm. Atau pakai ini aja. Dia Nggak bisa ya? Masanya. Nggak bisa. Betul. Nggak bisa. Nggak Yang, jalan. yang bawahnya. Ini ya. Nah, itu gitu. Nah, ya. Ini saya untuk anak-anak kinestetik, mereka bermain di kelas matematika. Jadi misalnya ini bukan saya Bapak Ibu yang membuat. Jadi anak-anak kalau anak-anak kinestetik kalau main game berarti harus kelompok yang lain ya, kelas yang lain yang harus memainkan. Jadi mereka saya bilang kalau kalian bagus berarti kelas lain suka. Kalau mereka kelas lain menikmati enjoy dengan permainan itu berarti nilainya bagus. Ini adalah komik matematika yang yang siswa bikin. Nah, seperti ini. Ini bentuk video kreatif. Jadi anak yang bikin ya. Ya, ini anak yang bikin. Jadi orangnya seperti itu ya, anaknya banyak yang menggunakan lebih kreatif. Ya. Kemudian nama kelompok itu saya mencerminkan profil pelajar Pancasila. Saya hanya sekedar anak-anak biar tahu itu profil pelajar. Bahwa salah satunya adalah kreatif. Jadi kelompok ini anak-anak misalnya visual ada 9 orang. 9 orang misalnya auditori ada 15 orang. Mereka akan saya suruh pilih misalnya visual jadi 2 kelompok. Mereka memilih kelompok yang mana. Nama-namanya itu profil pelajar Pancasila. Itu saya kreatif. Saya mau bikin nama kelompok saya kreatif. Saya itu yang saya pakai. Jadi misalnya ada yang kritis, ada yang berkebinekaan global. Minimal saya mengenalkan karena kami setengah satu belum menggunakan kurikulum merdeka. Ini pamflet dan infografis yang siswa buat. Ini podcast yang sebelah kiri punya saya, sebelah kanan itu milik anak-anak. Ini ada permainan yang dibuat anak-anak juga di kedua. Ya, podcastnya www.podcast.com. Nah, podcast itu saya pakai Anchor. Ya, nanti diaplikasikan dengan Canva. Itu bisa. Atau dilanjutkan ke Spotify, bisa juga. Ini ada VR. Cuma kita kalau misalnya anak-anak kan mengumpulkan dengan suara, tentunya mereka nggak boleh ada yang salah. Jadi tingkat kesulitannya lebih tinggi. Dan kemudian kita lebih repot juga sebenarnya. Kita sibuk pakai headset. Kita harus dengarkan benar-benar suara mereka dalam menjawab. Misalnya, buatlah contoh sehari-hari dalam kehidupan di sekitar kita tentang limit fungsi trigonometri. Nah, mereka kan akan ngomong. Kalau ada ada celah salahnya kan kita kurangi dulu. Sibuk menggunakan terus ya. Ya, anak kadang kita banyak yang visual benar. Kalau siswanya banyak pekerjaan cukup diparas saja ini. Itu saya pernah kejadian tahun 2020 saya kan baru dapat ilmu tentang diferensiasi. Jadi saya berusaha meraba-raba lah intinya Bapak Ibu. Jadi saya sok-sokan. Jadi satu individu saya nggak berkelompok, saya individu. Jam 7 terakhir saya harus masuk kelas, waktu itu online. Jadi anak-anak jam 12 malam terakhir mengumpulkan.
itu saya harus mengoreksi sampai jam 1 dini hari. Karena pengalaman itu tahun lalu saya bikinlah kelompok, jadi agak ringan. Tukang masaknya banyak. Saya. Gojek. Kali itu kami komitmen sama orang tertentu. Lagi kolaborasi. Iya. Kemudian VR ini untuk anak-anak yang kinestetik. VR itu tidak harus pakai kacamata, tetapi bisa pakai HP. Dan anak-anak kinestetik di siswa saya cuma sedikit, Bapak Ibu, jadi nggak terlalu mengganggu. Jadi misalnya satu orang menggunakan kacamata itu dia keliling aja, nggak apa-apa. Iya. Dan itu kacamatanya bayar Bu ya? Saya kebetulan dapat hadiah. Mereka, ya. Sebenarnya Bapak Ibu bisa memakai membuat VR, tetapi saya bingung juga. Dia harus ada pelatihan yang saya kirimkan harus ke Jakarta, proposalnya nanti kita baru dilatih. Itu baru kita dapat gratis 1 bulan. Kalau udah 1 bulan itu kita bisa membuat semaksimal mungkin selama 1 bulan itu. Kalau sudah kita membuat, kita nggak apa-apa, nggak bayar lagi, nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu bisa kita kasih ke anak terus. Tetapi kita tidak bisa mengedit kembali. Itu saja kalau mananya. Tetapi kalau mau berbayar, sekarang per orangnya 60.000 Pak, per bulan. Separuhnya SPP SPP anak. Ya itu kalau kita mood ya Bapak Ibu. Kadang kita kan nggak mood, moodnya kita 2 bulan lagi pas sudah habis lisensinya kan bisa. Jadi dulu kalau saya itu nyari gratisan memang. Jadi saya cari pelatihan kemana-mana biar saya dapat gratis gitu saja. Yang berikutnya kalau sekarang kita kan dalam masa metaverse, nantinya kita di masa itu. Jadi pernah saya coba waktu anak daring. Begitu kita luring kita nggak pakai lagi. Karena ini adalah avatar. Jadi anak-anak dalam bentuk avatar. Kalau ini dia kalau anak-anak ngantuk aja Bapak Ibu ini. Kemudian saya kalau di SMA 1 kan kita menggunakan LMS. Terkadang kalau ujian misalnya nanti ujian semester itu LMS mendadak memang ditutup karena untuk ujian. Dan untuk backupnya saya saya membuat web untuk anak-anak sendiri. Jadi seandainya LMS sudah ditutup, mereka bisa melihat materi dari web yang saya punya. Di situ apa saja isinya? Link itu apa? Oh dia harus pakai LMS sekolah. Oh, sampai sekolah. Iya, dia pakai bentuknya seperti ini Pak ya. View ya. View dia kan. Oh, webnya aja bisa. Di webnya. Apa diklik webnya bisa Pak? Nanti Bapak Ibu kita semua tahu. Iya. Bisa ya Pak ini? Bisa nih Pak. Munculnya di mana? Mana Pak? Oh iya. Set Google Ya. lepas dari tadi berarti postingan tadi. Oh. Aku pas Nggak bisa Pak. Tadi ini di blog. Oh di blog ya. Jadi? Oke. Blog. Ini kan? Boleh. Kok copy image? Nggak bisa Pak. Dia PDF. Oh, PDF. Oke, nggak apa-apa, Bapak Ibu. Jadi di blog saya itu ada Website Mawati. saya bikin ya pakai ini Pak. Oh, nggak ada ya, nggak ada. Jadi isinya Pak, jadi di LMS saya atau di website saya itu ada
yang pertama saya nggak mau anak-anak langsung matematika dulu. Jadi misalnya untuk apa sih matematika itu? Kemudian sejarah matematika itu seperti apa? Kemudian profil pelajar Pancasila itu seperti apa? Itu saya kasih video. Jadi masing-masing. Jadi ada lagunya juga. Kan sekarang ada lagunya ikannya. Nah itu saya masukkan juga. Kemudian baru langsung materi media. Media pembelajaran itu terbagi menjadi tiga. Ada media visual, ada audio. Jadi anak-anak yang visual dia hanya bisa mengetik modul aja bentuk visual. Jadi anak kinestetik hanya bisa membuka media dalam bentuk game-game permainan yang melatih fisik mereka. Kemudian ada seperti itu kalau di LMS bisa. Kemudian ada panen karya. Jadi untuk anak-anak biar bangga. Misalnya di kali 3.1 mereka sudah menghasilkan beberapa karya. Itu akan saya tampilkan. Sehingga dengan harapan kali berikutnya mereka akan lebih semangat kembali. Karena satu angkatan mereka lihat semua hasil mereka. Kalau nilainya baik, tinggi. Nah, kalau nilainya rendah, rata-rata mereka bagus. oh, Kalau bikin video kan mereka inginnya tampil lah. kalau perlu tampil ya. Ya, sayangnya saya nggak diajak. Kemudian anak-anak yang terakhir saya bikin perpustakaan digital. Jadi untuk apa? Jadi anak misalnya hari ini saya belajar tentang menentukan unit fungsi trigonometri dengan cara rumus misalnya. Hari ini apa yang saya tampilkan itulah yang akan saya masukkan di perpustakaan digital. Jadi anak-anak bisa mengulang kembali apa yang tadi ada. Kalau di perpustakaan digital kan nggak perlu suara saya. Di situ kan ada musik. Jadi anak-anak yang kalau di video itu masih dengarkan suara saya terus. Nah kalau yang perpustakaan digital, jadi kalau kalian nggak mau dengar suara saya, ini perpustakaan digital itu nggak ada saya. Jadi saya mengakomodir untuk anak-anak yang kurang suka dengan saya. Kemudian nanti saya kasih video Bapak Ibu. Jadi minggu lah, 2 minggu, 3 mingguan lalu, saya udah bikinkan video bagaimana praktek pembelajaran diferensial yang saya lakukan. Nanti saya itu untuk nanti kalau ada masukan silakan Bapak Ibu kan saya sama-sama belajar. Jadi saya belajar dari pra-raba itu dari 2020 saya raba-raba terus. Jadi tiap tahun saya akan mengadakan, insya Allah akan mengadakan perbaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.